Bikin cemilan apa lagi kali ini? Jadi kali ini saya mau bikin cemilan bolen pisang yang gampang banget. Pokoknya ini no ribet. Terus bahan-bahannya juga ekonomis tapi hasilnya enak. Gimana cara bikinnya? Untuk yang pertama di sini saya sudah siapkan pisang sebanyak 5 buah. Ini bisa pakai pisang jenis apa aja ya teman-teman. Di sini saya pakai pisang kepok yang sudah beneran mateng. Lalu pisangnya ini saya kupas, lalu kemudian ini saya potong menjadi 2 kayak gini. Lalu saya potong lagi menjadi 2 kayak gini. Jadi total satu pisang saya belah menjadi 4 bagian kayak gini ya teman-teman. Nah, lalu kemudian ini saya mau tumis pisangnya menggunakan 1 sendok margarin kayak gini. Nah, jadi ini kita lelehkan dulu 1 sendok margarinnya. Lalu kemudian kita masukkan pisang yang tadi sudah kita potong-potong. Nah, ini kita tumis aja sampai nanti warna pisangnya itu berubah menjadi kuning keemasan gitu ya teman-teman. Nah, kalau warnanya sudah cantik kayak gini, ini kita bisa matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kemudian ini saya mau bikin untuk kulit bolen pisangnya. Jadi di sini bahan utama yang saya gunakan yaitu ada air, saya pakai sebanyak 6 sendok makan. Lalu kemudian saya tambahkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Lalu kemudian saya tambahkan margarin, di sini saya pakai Blue Band yang kayak gini. Ini saya pakai 1 sendok makan aja ya teman-teman. Nah, lalu kemudian ini saya pakai tepung terigu. Ini tepung terigunya sebenarnya bebas. Ini yang saya punya di sini pakai kunci biru aja, tapi lebih bagus kalau kalian pakai tepung terigu protein tinggi ya, teman-teman. Nah, untuk tepung terigunya di sini saya pakai 6 sendok makan munjung. Jadi takarannya itu munjung ya, teman-teman. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok makan gula halus, lalu saya tambahkan juga 1 sendok teh garam. Ini lalu kemudian kita uleni aja. Di sini saya uleni menggunakan tangan sampai adonannya menjadi kalis kayak gini. Nah, kalau adonan kulit yang pertama ini sudah selesai, ini sekarang kita sisihkan dulu dan sekarang lanjut saya mau bikin untuk adonan kulit yang kedua. Jadi di sini yang saya pakai yaitu ada minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Lalu kemudian saya tambahkan margarin 1 sendok makan kayak gini. Lalu kemudian saya tambahkan tepung terigu lagi, ini sebanyak 3 sendok makan munjung. Lalu tambahkan juga sedikit garam dan juga setengah sendok makan gula halus ya teman-teman. Nah, ini kita uleni lagi sampai adonannya tercampur rata kayak gini. Dan kalau sudah ini kita sisihkan dulu dan sekarang kita kembali ke adonan yang pertama tadi. Nah, jadi adonan yang pertama tadi kita uleni lagi sebentar kayak gini. Lalu kemudian ini adonannya saya mau bagi menjadi 10 bagian ya teman-teman. Nah, 10 bagian kayak gini. Lalu kemudian ini saya kembali ke adonan yang kedua tadi. Sekarang ini kita bagi lagi menjadi 10 bagian kayak gini. Nah, kalau semuanya sudah terbagi menjadi 10 bagian, langsung aja sekarang kita bentuk bolen pisangnya. Jadi yang pertama kita ambil dulu adonan yang pertama tadi, kita pipihkan di tangan kayak gini. Lalu kemudian kita ambil adonan yang kedua, kita masukkan ke dalamnya kayak gini. Lalu ini kita agak bulatkan gitu di tangan ya teman-teman. Nah, kalau sudah lalu ini saya pipihkan di telenan kayak gini, lalu kemudian saya rolling menggunakan rolling pin. Nah, ini kita rolling sampai adonannya menjadi tipis kayak gini ya teman-teman. Dan kalau sudah tipis, ini lalu kemudian adonannya kita lipat-lipat. Nah, jadi gunanya dilipat-lipat kayak gini supaya nanti bolen pisangnya itu kulitnya berlapis-lapis ya teman-teman. Nah, lalu kemudian ini kita rolling lagi sekali lagi. Nah, kita rolling kayak gini aja cukup. Lalu kemudian kita masukkan isiannya. Jadi ini isiannya pisang yang tadi sudah kita masak atau kita tumis. Lalu saya tambahkan dengan coklat meses kayak gini atau bisa sesuai selera kalian. Kalau kalian mau ganti keju ini juga boleh atau coklat apapun terserah kalian ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita lipat-lipat. Jadi lipatnya biasa aja kayak gini. Pokoknya kita lipat sampai semua permukaannya itu tertutup rapat ya teman-teman. Jangan sampai ada yang kebuka. Dan kalau sudah hasilnya jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa sisihkan langsung di loyang oven kayak gini. Nah, ini kita bikin semuanya sampai adonannya tadi habis ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi sebelum dipanggang ini saya mau oleskan dulu menggunakan kuning telur kayak gini. Terus kalau kalian mau tambahin topping ini juga bisa banget. Kalau kalian mau tambahin topping meses ataupun keju ini bisa ya teman-teman. Tapi karena di sini saya mau bikin bolen yang ekonomis, jadi saya polosan aja kayak gini tanpa topping. Nah, lalu kalau sudah ini saya mau panggang. Di sini saya panggang menggunakan oven listrik dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah, dan saya panggang selama kurang lebih 30 menit atau nanti bisa disesuaikan dengan oven kalian aja. Dan ini dia penampakan bolen pisangnya kalau sudah mateng.
Nah, jadi ini bisa langsung kalian pindahkan ke wadah. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini dia bolen pisang yang ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang. Kalau dari tampilannya sih ini kelihatan kalau rasanya itu kayaknya enak banget ya teman-teman. Jadi langsung aja sekarang saya mau belah dan kalian bisa lihat dalamnya gimana. Nah, jadi ketika dibelah ini kalian bisa lihat kalau ini tuh nggak keras sama sekali, tapi kayaknya empuk gitu ya teman-teman. Nah, untuk isiannya jadinya kayak gini. Nah, jadi kelihatan kalau kulitnya itu berlapis-lapis atau berlayer-layer gitu. Nah, terus untuk isiannya jadi pisang dan juga coklat mesesnya tadi sudah agak meleleh kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kalian bisa lihat kalau kulitnya itu berlayer-layer dan ngeprul kayak gini. Langsung aja ini saya nggak sabar pengen cobain gimana rasanya. Tuh, jadi ketika digigit kalian bisa lihat kalau ini tuh lembut banget. Jadi ini tipe kulitnya yang lembut gitu ya teman-teman. Dan ini untuk isiannya juga pisangnya lembut karena tadi sebelumnya kita sudah tumis dulu. Nah, jadi dalamnya kalian bisa lihat kayak gini. Meskipun bahannya ekonomis tapi sih ini rasanya enak banget, terus cara bikinnya gampang. Jadi bisa banget kalian coba untuk yang pemula kayak saya dan semoga kalian juga suka.